Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rider Motovlog cuy. Anjir. Jadi di video kali ini gua mau membahas tentang si Chassis ini ya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. alangkah baiknya kalian support dulu channel gua ya guys ya, agar channel gua semakin berkembang. Jangan lupa like dan subscribe nya guys, supaya gua semakin semangat membuat konten-konten menarik lainnya ya guys ya. Jadi di video kali ini khusus buat kalian, gua mau bercerita sedikit tentang motor CS1 ini ya guys ya. Jadi CS1 ini dulunya sempat mangkrak di tahun 2015-an lah, karena bapak gua udah malas pakai kalian, karena udah jarang banget waktu itu ngeliat motor kayak gini. Akhirnya dia beli lagi motor Supra ya guys ya. Beli motor Supra dan akhirnya ini mangkrak, nggak ada yang make guys. Dan setelah sekian lama mangkrak, kurang lebih 2 tahun, motor ini dengan kondisi mati mungkin kedinginan ya kan, karena nggak pernah dihidupin, nggak pernah diangetin. Akhirnya gua memutuskan bawa ke bengkel. Setelah dibawa ke bengkel, cuman ganti oli, bersihin karbu, udah nyala lagi ya guys ya. Ya sekalian ganti lampu rem, lampu depan, karena bukan mati sih, karena pada apa ya, pada udah nggak terang. Akhirnya gua ganti sekalian. Nah, belum cukup sampai di situ, karena waktu itu belum ada konsep buat dirubah jadi ala-ala Africa Twin gitu. Akhirnya ya standaran, dan tetap gua pakai guys. Cuman buat nyore ya kan, cuman buat jalan-jalan deket gitulah. Karena posisi waktu itu dari blok mesinnya itu ngerembes keluar oli terus, jadi posisinya itu kotor guys, kotor aja gitu kan. Maksudnya dalam artian nggak pernah mau bersih, karena kan ngerembes oli terus tuh keluar. Setiap habis dipakai pasti rembes tuh olinya, turun di bawah si motornya itu banyak oli yang berceceran gitu kan. Dan akhirnya seiringnya berjalannya waktu, gua bawa tuh bengkel Aneng Custom, dan gua memutuskan untuk dimodif ini guys, dimodif Africa Twin kayak gini ya kan. Alright, akhirnya
sedikit dulu waktu pertama upgrade itu ya, pertama di bagian stang ya, ini menggunakan stang punya Yamaha Bison, karena gua waktu itu beli paket kan, beli paketan sama si dudukan stangnya. Akhirnya dia garap tuh stang dulu. Ini nggak langsung, sedikit-sedikit gua ngebangunnya, dari stang ke apa ya, ke dudukan visor. Dan udah kedudukan visor, gue beli visornya ya kan, beli saklar nih kanan kiri, saklar si starter segala macam. Ini punya PCX yang saklar sebelah sini nih, sebelah kiri, dan yang kanan gua pakai saklar punya Saber. Dan ini lampu-lampu variasi, lampu-lampu tambahan, ini lampu tembak, dan lampu tambahan itu gue pakai 2, dan klakson pakai punya Denso yang waterproof 2, tapi sekarang udah mati, nggak hidup lagi, cuman tinggal si ini ya doang, apa si klaksonnya. Lanjut gua bikin tubular dan yang custom ya. Tubularnya sih beginilah jalannya ya kan, gua custom apa, maksudnya inisiatif sendiri, beda dari yang lain, ngeliat-ngeliat di Google ya kan, buat referensi, dan akhirnya gue pengen beda dari yang lain. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Tubular ini cukup banyak membantu. Di sisi lain untuk dudukan mesin, dudukan lampu variasi, dudukan klakson, bisa juga dibikin untuk injekan kaki, jadi bisa selonjoran kayak gini guys. Nah, selonjoran kayak gitu, kaki ke depan ya kan. Dan akhirnya gue beliin lampu-lampu variasi ya kan. Aduh, cewek cantik anjir, baju kuning, aduh. Nah, setelah itu gue bikin bracket box custom juga, yang tadinya punya Yamaha Bison gua custom jadi dibikin dudukan punya ini CS1. Dan beli box mereknya Kava ya, kurang lebih di harga 600 ribuan lah ya kan, udah sama base plate, jadi tinggal pasang doang di bracket, udah jadi. Udah sih, knalpot yang tadinya knalpot bawaan gua ganti pakai racing nih. Itu juga bertahap, nggak sekaligus belinya ya, karena modal gua nggak ada ya kan, pengen ngebangun, dibikin kayak apa ya, ala-ala BMW gitu, Afrika Twin. Akhirnya sedikit demi sedikit gua bangun guys, dan hasil jadi ya. Setelah itu gua beli tameng depan yang kayak robot gitu kan, kayak kepala BMW nya,
pesen di salah satu toko online itu pengiriman kalau nggak salah dari Cirebon kalau nggak salah. Yang bikin ininya nih, ini dari fiber serat karbon. Seperti itu guys. Nah, akhirnya ya udah seperti itu akhirnya. Dan jadi nih, akhirnya kan jadi nih. Jadi ya guys. Dan sering gue pakai. Nah buat touring. Ini dari Simpido pun nyala aslinya. Cuman kalau bahasa kerennya itu sunburn. Apa ya lah, malum lah gua nggak bisa bahasa Inggris ya, inilah namanya, nggak keluar, nggak timbul si digitalnya, cuman lampu doang. Tapi untuk lampu sen, lampu jarak jauh, netral masih nyala semua. Ini nyala. Dan kalau siang nggak kelihatan tuh karena warnanya kuning, jadi nggak kelihatan. Ini sih jujur nyaman banget punya motor ini, nyaman. Cuman kendalanya itu di spare part. Emang langka spare partnya guys. Spare partnya itu langka. Dan harus ngakal-ngakalin. Substitusinya itu banyak sih. Bisa punya Sonic lama ataupun baru bisa sebagian partnya gitu mesinnya. Dan punya CBR all itu bisa banyak, bisa pakai gitu. Kayak seher aja ini gua udah pakai punya CBR yang 150. Ya sedikit ngakalin di bagian apanya gitulah, nggak banyak perubahan. Cuman mungkin buat tukang bubut, di bubut apanya nggak tahu lah, pokoknya biar PNP. Dan akhirnya ini udah naik jadi 150 ya kan. Untuk tenaga sih Yahoo. Dan karbu yang digunakan saat ini sama gua yaitu karbu PE28. Jadi ya sedikit boros guys, boros banget ini, boros banget asli. Karena karbu bawaannya itu apa ya, karbu bawaannya udah vakumnya itu udah habis, udah bocor. Jadi kadang suka ngebrebet gitu kan, kadang kabur sendiri. Makanya gua ganti PE. Alasan gua ganti yaitu karena bawaannya itu karbu vakum, jadi ya sudah bocor. Akhirnya gua ganti pakai PE28 dari merek Rigid yang murah-murah aja ya kan, karena menyesuaikan budget lah ya kan. Budget gua nggak banyak cuy. Aduh, seperti itu. Alright, lanjut lagi. Dan ya udahlah, akhirnya gua pakai nih terus menerus buat kerja. Asli sih nyantai banget pakai motor ini asli. Jadi jangan takut buat temen-temen yang ingin meminang CS1 gitu kan, karena substitusinya asal mau gabung aja
bisa gabung di grup Facebook atau grup WA gitu. Jadi bisa di situ bisa sharing-sharing keluhan apa gitu. Seandainya kan punya keluhan bisa di sharing di situ. Di Facebook itu ada, ketikan aja, tinggal diketikin pasti keluar. Grup Honda CS1 pasti ada, tinggal pilih, ada banyak di situ. Tinggal pilih menurut yang kalian suka yang mana gitu, tinggal pilih aja, silahkan. Di situ bisa sharing-sharing untuk pengalaman spare part ataupun kendala apa gitu, bisa di-sharing di situ. Orangnya asik, welcome banget, anjir, asli welcome. Pasti kalau ada yang ada keluh kesah pasti ada yang jawab. Ya mungkin sebisanya, kecuali nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti. Tapi kebanyakan dibales sih di situ, dibales untuk apa namanya, kayak misalkan gear pakai punya apa, persamaan CS1 ada pasti di situ, pakai punya Satria F bisa, Satria FU, cuman gear belakangnya sama rantainya depan bisa pakai punya Karisma atau apa sama. Karena gue udah buktiin sendiri nih, asli ramah-ramah banget sih di grup Honda CS1 itu. Anggotanya ya seluruh Indonesia. Ini motor ternyaman menurut gua, walaupun cc-nya 125 dulu, tapi mampu ngimbangin cc yang 150 anjir. Dah giginya 4 percepatan, tapi kenceng banget asli. Cuman ini yang dibilang gagal itu dari bodinya yang nyeleneh gitu, nyeleneh dalam artian banci. Motor berkopling tapi ya apa namanya, bebek bukan, ya kan, spot bukan, jadi nanggung lah. Itu banyak orang yang nggak suka gitu kan, makanya disebut motor gagal karena produksinya itu nggak banyak ya. Nah ini disuntik mati oleh Hondanya itu di tahun 2013, udah nggak stop produksi, udah stop produksi lagi ya guys ya. Seperti itu ya, mungkin cuman segitu pengetahuan gua ya kan. Untuk selebihnya ya bisa sharing-sharing lah di apa namanya, ada Mang Isi cuk. Oke. Itulah kira-kira. Udah mungkin cukup sekian yang gua ketahui tentang motor CS1 ini. Asli nyaman sih motor ini, asli nyaman banget lah. Lagi buat bapak-bapak ya kan, sama aja kayak Supra batok getar lah, kurang lebih seperti itu. Rewel nggak rewel sih, yang penting rutin ganti oli, servis berkala lah intinya. Ya udah mungkin cukup sekian dulu keterangan dari gua ya kan. Gua Rider Motovlog pamit undur diri. Salam satu aspal, semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mekanik Thailand.